Baik. Nah, eee, cara kedua ya, dalam perkalian antar vektor, ini adalah kita, eee, hasil dari perkaliannya adalah berupa vektor ya, disebut sebagai cross product. Jadi cross product ini adalah ya, perkalian dari dua buah vektor yang mana nanti akan dihasilkan ya sebuah vektor yang tegak lurus ya terhadap, vektor pembentuknya ya. Jadi di sini misalkan ini ada vektor A kali A cross B, dia tegak lurus terhadap, A dan juga dia tegak lurus terhadap, B ya. Kemudian, di mana sih, cross product ini dimanfaatkan ya. Sebetulnya cross product ini, selain tadi memang dihasilkan ada vektor yang kita bisa mengetahui ya arahnya ya, eee, arah yang terbentuk dari kedua buah vektor ini ya. Yang lebih penting di sini adalah, ini adalah pada length ya, atau disebut juga sebagai area parallelogram ya, area berupa jajaran genjang ya. Jadi kalau misalkan nih contohnya ya, ini banyak digunakan dalam simulasi komputer ini. Misalkan, ini adalah, arah, lahar Merapi gitu ya, arah ke A, ada arah ke B ya. Kita mengetahui dia ada hasil rekaman misalkan dari BMKG ya. Jadi diketahui ini ada koordinatnya masing-masing ya, dan arahnya untuk vektor A dan B. Nanti kalau menggunakan cross product ya, kita jadi bisa menghitung ya. Misalkan di sini adalah area yang terdampak gitu ya akibat dari jalannya lahar Merapi. Ya, ini. Jadi ini manfaat ya, banyak digunakan ya untuk simulasi komputer. Nah, kemudian ada beberapa catatan khusus ya terkait dengan cross product ini. Jadi yang pertama adalah cross product ini akan bernilai 0 ya jika vektor pembentuknya A dengan B ini memiliki arah yang sama ya atau memiliki arah yang berlawanan ya. Dan yang kedua adalah cross product ini akan mencapai nilai yang maksimum ya jika A dengan B ini tegak lurus. Ya, jadi ini catatan khususnya ya untuk si cross product ini. Nah, bagaimana cara kita menghitung ya cross product? Jadi kita ingin mengetahui gitu ya uh, arah dari perpaduan antara kedua buah vektor ini ya. Jadi how to calculate the cross product. Jadi misalkan di sini kita punya vektor A dengan vektor B dengan pada uh, titik asalnya adalah 0, 0, 0 gitu ya. Maka cross produknya ini adalah untuk CX-nya ini diperoleh dari AY dikalikan dengan BZ ya, minus AZ minus AZ dikalikan dengan BY ya. Ini ada juga CY. Jadi kita ingin mencari ini ya, ingin mencari koordinat ya dari titik perpaduan ya antara dua buah vektor ini. Nah, ini mungkin agak susah gitu untuk dihafal ya. Jadi ini kalau kalau di ini kan, kalau kita nyatakan di sini ya, jadi misalkan di sini nih ada misalkan ada vektor U gitu ya, dalam ruang 3 dimensi, dia punya nilai U1, U2, U3, V, juga dalam 3 dimensi ya, V1, V2, V3, maka kedua buah vektor ini ya pada ruang 3 dimensi, kita bisa mencari nilai cross produknya, yaitu tadi ya sama seperti tadi sebetulnya ya. Ini saja kalau ingin lebih mudahnya sih gini ya, kita ambil misalkan tadi saya punya U, jadi nilainya ini adalah U1, U2, U3 ya. Kemudian V ini adalah V1, V2, V3. Ini kita ambil determinan ya, determinannya. Jadi posisi nanti hasilnya U cross V ya, jadi kan akan dihasilkan nanti ada jadi ada pada sumbu misalkan dimensi satunya ya ada pada X, Y, dan Z ya. Jadi X-nya ini adalah kita ambil dari ini ya, posisi yang di sini nih. Ini X. Gitu ya. Jadi itu adalah determinan nih dari determinan dari U2, U3, V2, V3 gitu ya. Sedangkan Y-nya ini adalah nih minus ya, determinan dari yang ini ya. Yang kedua ini adalah kita ambil dari yang
posisi pertama dengan posisi yang ketiga ya. Jadi ini akan menjadi U1 U3 kemudian V1 V3 ya. Nanti kita cari hitung ya. Kalau determinan kan ini kita kalikan minus yang diagonal ke kiri gitu ya. Sedangkan Z-nya ini kita ambil dari kita ambil dari yang posisi pertama dengan yang kedua ya. Jadi ini menjadi U1 U2 kemudian V1 V2 ya. Jadi gitu. Jadi ini positif, negatif, positif. Jadi itu nanti hasilnya ya. Dan harus diperhatikan di sini nanti untuk menghitung cross product ini terbatas pada ruang 3 dimensi ya. Meskipun sebetulnya applicable ya untuk ruang lebih dari 3 dimensi. Oke. Ya. Dan nah, bagaimana untuk mengetahui arah dari si cross product ya. Jadi kalau tadi kan kita ingin mengetahui posisinya ya, posisi dari perpaduan dari dua buah vektornya menggunakan cross product. Nah, untuk mengetahui arahnya, ini kita menggunakan right hand rule ya. Jadi misalkan nih yang telunjuk kita adalah untuk vektor A, jari tengah untuk vektor B, maka nanti arah hasil cross product dari kedua buah vektor ini adalah si jempol ya. Jadi ini untuk menunjukkan arahnya ya, arahnya. Oke, demikian video pertama kita yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan operasi yang bisa kita terapkan pada vektor. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.